Salam edukasi. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Tentu baik dong. Jumpa lagi dengan saya Sigit, di channel Sigit Sunaryo. Channel yang memberi informasi terbaik seputar dunia pendidikan. Kali ini saya akan mengulas sedikit tentang kiamat PNS semakin dekat. Apa sih kiamat PNS itu? Berikut penjelasannya. Tapi, sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Pemerintah mengeluarkan dana ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, untuk membayar pegawai negeri sipil. Beban yang amat besar, karena nominalnya mencapai 15% dari total belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN 2022, belanja pegawai tahun depan, bisa mencapai 400 triliun rupiah. Belanja pegawai tersebut, meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, serta pemenuhan kebutuhan utama birokrasi. Belanja ini, lebih tinggi dibandingkan dengan belanja barang dan modal, yang sebenarnya memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Malahan, belanja pegawai, justru setara dengan pembayaran utang beserta bunga, yang harus dibayarkan pemerintah. Tak heran, upaya efisiensi atas belanja pegawai, terus dilakukan. Presiden Joko Widodo, bahkan mencetuskan keinginan untuk mengganti PNS, dengan robot kecerdasan buatan, atau artificial intelligence. Ini bukan barang yang sulit. Barang yang mudah dan memudahkan kita, untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun nasional, ujar Presiden Joko Widodo, di depan seluruh kementerian atau lembaga, saat memberikan pengarahan, dalam pembukaan Musrenbangnas RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024, pada Desember tahun 2019 lalu. Menurutnya, hal tersebut lebih baik, ketimbang menumpuk beban dalam APBN. Di samping itu, hal tersebut juga mampu menciptakan birokrasi yang sederhana dan bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara, jumlah PNS per tanggal 30 Juni tahun 2021 adalah 4,08 juta orang. Di mana porsi terbesar adalah instansi daerah dengan 77%, atau 3,1 juta orang. Sementara itu, jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Indonesia, adalah 49.000 orang, dengan komposisi terbesar juga daerah sebanyak 95%, atau 47.000. Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN, Satya Pratama menyampaikan, penekanan wacana ini, bukan berarti seluruh PNS akan dipecat. Melainkan, kolaborasi antara sumber daya manusia, dan teknologi. Tidak dihilangkan, tetap ada PNS. Namun jumlahnya tidak gemuk atau besar, ujarnya. Konsep ini butuh perencanaan yang lebih matang, dan komprehensif. Sehingga waktu yang dibutuhkan juga, tidak singkat. Itu masih dikaji lebih lanjut, jelasnya. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPPT, sebelumnya sempat meneliti kemungkinan rencana tersebut. Teknologinya bisa disediakan oleh pemerintah, maupun swasta, namun, masalah yang muncul adalah, ketidakmampuan PNS untuk memanfaatkan teknologi. Misalnya, untuk menggantikan eselon 3 dan eselon 4 dengan robot, dibutuhkan sebuah data latih, yang dari data itu, akan dihubungkan dengan algoritma.
Barulah robot atau kecerdasan buatan akan bisa menggunakan algoritma dari data tersebut. Jika dilihat dari buku statistik ASN, per Juni tahun 2021, jumlah PNS memang mengalami penurunan sejak tahun 2016 silam. Ini membuktikan bahwa porsi PNS di negara ini semakin berkurang. Jumlah PNS berstatus aktif per tanggal 30 Juni tahun 2021 adalah 4, atau mengalami penurunan 3,33% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember tahun 2020. Jumlah PNS terus mengalami penurunan sejak tahun 2016, tulis buku tersebut. Secara rinci, pada tahun 2015 jumlah PNS tercatat sebanyak 4.593.604 orang. Kemudian turun menjadi 4.374.341 di 2016, dan turun lagi menjadi 4.289.396 di 2017. Lalu, di 2018 jumlah PNS kembali turun, menjadi 4.185.503 orang, dan naik tipis menjadi 4.189.121 di 2019. Namun, di 2020 jumlah PNS aktif kembali turun menjadi 4.168.118 orang. Kemudian pada 2021 per Juni, jumlahnya menjadi 4.081.824 orang, yang terdiri dari PNS yang bekerja pada instansi pemerintah pusat sebanyak 949.050, atau 23%, dan PNS yang bekerja pada instansi pemerintah daerah, berjumlah 3.132.774, atau 77%. Nah teman-teman, seandainya wacana ini benar-benar akan terjadi, maka kiamat PNS akan semakin dekat. Bagaimana komentar kalian? Silakan ketik di kolom komentar. Demikian sedikit ulasan yang dapat saya bagikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Jika suka dengan video ini, silakan di like dan bagikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini.